Halo, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan unbox sebuah varian baru dari smartphone Infinix. Jadi ini sebetulnya sudah pernah di unbox juga. Ini adalah Infinix Smart 5, 5000 mAh baterainya, lebih kecil memang dari Infinix Hot 10 Play. Tapi sekarang hadir dengan varian RAM dan storage baru. Jadi yang dulu saya unbox itu RAM-nya 2GB dengan storage 32GB. Yang ini storage-nya 64GB dan RAM-nya, sekalian kita refresh aja ya speknya. Ini RAM-nya 3GB ya, jadi 64 plus 3 untuk memorinya, storage, dan RAM-nya. Kemudian baterainya 5000 mAh ya, dengan Android 10 Go Edition juga, sama seperti Hot 10 Play. Kemudian kamera depannya 8 MP with dual flashlight. Oke, buat yang senang terang-terangan wajah, ini cocok sepertinya. Kemudian rear kameranya triple kamera, 13 MP, sementara dua lensa lain. Setahu saya sih buat depth, satu lagi buat apa nggak tahu deh. Nanti kita lihat lagi di kameranya, sama nanti kita lihat free storage sama dapat software update sejauh mana ya sejauh ini. Prosesornya MT6761D alias Helio A20 quad core ini. Kemudian juga layarnya 6,6 inci HD Plus water drop dengan ketebalan handphonenya 8,75 mm, resolusinya HD Plus betul 720x1600, berarti 9:20 ya rasio layarnya. Punya G sensor, L sensor, proximity sensor, dan fingerprint. Nah ini mungkin yang menarik karena di level harga segini dia tetap menghadirkan fingerprint scanner selain juga face unlock ya. Karena kemarin kita sempat coba dari brand lain, ada yang di harga segini nggak punya fingerprint scanner dan juga nggak bisa face unlock. Dan ini baterainya 10 watt supercharge. Ini nggak sih nggak bisa dibilang ini ya fast charging juga. Tapi kalau zaman dulu 10 watt itu udah fast charging loh, 2 ampere 5 volt itu udah fast charging. Karena zaman dulu pada biasanya ngecasnya di 5 volt 1 ampere. Kemudian sisanya sudah semua ya, face unlock, fingerprint sudah. Jadi kita langsung unbox saja. Semoga ini warnanya lebih fresh juga ya. Ya, tergolong lengkap isi di dalam paket penjualannya buat smartphone dengan harga 1,3 jutaan. Paling kurangnya nggak dapat headset saja, tapi kemungkinan kebanyakan orang sudah punya headset di rumah ya. Ini kabel chargingnya micro USB warna putih seperti ini. Kemudian kepala chargernya apakah sudah 5 volt 2 ampere? Oke, sudah 5 volt 2 ampere. Jadi si supercharge-nya bisa berjalan dengan kepala charger bawaan ya. Kemudian ada screen protector belum dipasang. Ini sih walaupun bagus dapat screen protector, saya lebih pilih kalau sudah terpasang di layarnya langsung. Kemarin kita unbox yang grupnya Infinix juga, itel Vision One Pro kayaknya udah terpasang langsung di layar deh dengan rapi ya. Kenapa ini tidak? Sangat disayangkan. Kemudian dapat juga hardcase. Hardcase-nya seperti ini yang tidak penuh pinggirannya. Jadi pojok-pojoknya, sudut-sudutnya terlindungi, sisi atas sisi bawah terlindungi, tapi pinggirannya tidak ya. Segini lumayan dan ada pattern garis vertikalnya di si hardcase-nya. Kemudian dapat SIM tray ejector yang kayak pembuka kaleng kornet seperti ini. Kemudian ada daftar service center. Di sini ini adalah kartu garansinya juga. Dan ini adalah user manualnya atau petunjuk pengguna Infinix X657B, itu tipenya. X Club. Sudah isinya seperti itu dan ini dia smartphone-nya. Warnanya adalah Midnight Black. Jadi seperti ini sisi belakangnya, kita akan buka. Tereng teng teng. Buat harga 1,3 jutaan sih ini kece banget ya sebetulnya. Walaupun mungkin kalau warna lain akan kelihatan lebih hidup lagi warnanya. Tapi Midnight Black-nya pun sudah punya sesuatu nih. Di bagian back cover-nya ada pattern seperti gambar panah ke atas ya. Jadi secara filosofi sih udah bagus. Ada logo Infinix di situ. Branding Smart Design by Infinix di sisi bawahnya. Fingerprint scanner-nya rounded rectangle. Cukup luas buat tangan. Oke, rada sempit sih sebetulnya. Tapi ya pas lah. Sama cukup juga menjorok ke dalam ya. Tidak terlalu datar dengan back cover. Dan di sisi belakang ini ada 3 kamera. Yang pertama 13 MP tentu saja, 2 lagi kemungkinan VGA atau 2 MP buat depth sensor dan satu lagi kurang tahu buat apa. Dan ini LED flashnya juga ada 3. Infinix ini sangat mengakomodir kebutuhan para ini ya, para ronda. Yang suka ronda butuh center, handphonenya Infinix karena flashnya 3. Kemudian di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Di sisi atas tidak ada apa-apa. Di sisi kiri ada SIM tray, nanti kita buka. Dan di sisi bawah ada mikrofon, jack audio 3,5 mm, port micro USB, dan speaker grill berupa 6 buah lubang.
posisi loudspeakernya sudah betul sekarang. Tidak tertutup ketika secara default kita putar seperti ini smartphone-nya. Loudspeakernya tidak tertutup ya ketika kita mau nonton YouTube secara horizontal atau landscape ataupun mau main game. Sekarang kita buka sisi depannya ini stiker. Yuk, sambil kita nyalakan, kita akan lihat ininya, SIM tray-nya. Oke, SIM tray-nya terdapat 3 slot kartu ya, 2 slot nano SIM card dan 1 slot khusus micro SD. Jadi storage-nya udah gede 64 GB di level harga segini, masih bisa ditambahkan micro SD tanpa mengganggu fungsi dual SIM-nya. So, itu mantap buat saya. Sekarang saya setup dulu ya, nanti kita lihat apakah ada software update dan berapa sisa storage yang varian 64 GB ini. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen dan tadi saya sudah setup untuk fingerprint-nya. Kita akan tes sebentar aja. Segini sih instan. Buat handphone 1,3 jutaan dengan prosesor quad-core. Kemudian face unlock-nya. Baca. Oke, rada lama. Tapi dia punya ini, raise to wake. Oke, buat handphone 1,3 jutaan, segitu udah lumayan banget. Sekarang kita cek software update-nya. Oke, ada ya, dan ini updated security patch-nya ke November 2020. Semoga abis ini masih ada lagi, setelah itu security patch levelnya naik. Mudah-mudahan sampai Januari minimal ya, syukur-syukur kalau sampai Februari. Kita skip dulu, ini sambil download ya, dia 188 MB. Kita mau lihat storage-nya sekarang, berapa kira-kira storage tersisa. Terpakai 9,83 GB. Jadi available-nya adalah 54,17 GB ya dari total 64 GB yang dibawa oleh internal storage-nya. Dengan RAM-nya available 1,91 GB. Ini saya cuma buka aplikasi 2, Google Play Service Update sama setting. Sekarang saya mau ngetes ini aja sedikit. Apakah ada navigasi buat ini, gesture? Yuk, ada. Ada beberapa smartphone lain yang nggak punya gesture navigation ini di level harga sejutaan. Ini ada. So, ya, this is good ya. XOS buat level harganya menawarkan fitur yang lumayan banyak. Sampai gesture navigation ada, raise to wake ada, buat face unlock tadi. Fingerprint scanner juga tergolong instan tadi. Oke, sisanya udahlah, kita tinggal lihat ini aja. Nih, di application drawer-nya yang mana mirip banget dengan application drawer milik Vision One Pro itel kemarin. Kita bisa lihat bloatware-nya, ada AHA Games, Google Assistant sudah yang go ya, ada Boomplay 2, CNN Indonesia 3, Etalase App 4, Facebook nggak usah dianggap bloatware ya. Nih files ada 2, file manager bawaan sama files dari Google, galeri Google-nya Go, bukan Google Photos, kemudian Google-nya buat search-nya juga Google Go, Indonesia Airport 5, Jumping Ju 6, Palm Store 7, kemudian YoParty 8, itu dia bloatware-nya ya. Sisanya aplikasi dari Infinix yang depannya XXX, aplikasi dari Google, kemudian aplikasi sosial media Facebook. Tapi tumben ya, cuma Facebook doang, nggak bawa Instagram sama WhatsApp juga. Biasanya WhatsApp udah terinstall, di sini nggak. So, tungguin aja nanti reviewnya, akan saya coba buatkan. Handphone sejutaan, 1,3 juta tepatnya dengan RAM 3 GB, storage 64 GB. Yang cukup menarik dari sisi desain, ini layarnya nih, banget ya, hidup banget warnanya. Walaupun tadi ketika saya set brightness auto di kamera terlalu silau, jadi saya turunin sedikit biar lebih keluar warna aslinya. Seperti biasa, lapisan depannya rada reflektif ya, tuh. Jadi kelihatan kalau dari pinggir si warnanya tuh kayak lebih gelap, padahal enggak. Kalau di mata saya lebih karena ketutup sama refleksinya. Oke, kemudian juga nih, sudah punya fingerprint scanner di level harga segini, desainnya kece, baterainya besar 5000 mAh dengan chargingnya 10 watt saja, dan kameranya, setahu saya ini yang 2 tuh lebih ke gimmick antara depth effect sama AI kamera gitu ya, jadi nggak bisa dihandelin banyak-banyak sih, tidak ada ultra wide, tapi buat level harga 1,3 jutaan sih segini udah menjual banget apa yang ditawarkan oleh Infinix. Paling nggak dia pakainya MediaTek Helio A20 bukan Unisoc atau Spreadtrum. So, kalau kamu tertarik, link pembeliannya akan ada di deskripsi video ini. Reviewnya tungguin aja. Jangan lupa buat harimu menyenangkan dan lebih bahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.